Puji nama Tuhan, saudara. Selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan. Marilah bersama-sama pada saat sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita, dengan segala kerendahan hati kita, dan segala syukur kita. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kita akan awali ibadah pada saat sore hari ini. Kita akan membawa segenap kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Pada saat sore hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami siap Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Kita akan besarkan nama Tuhan. Kita akan agungkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dipuji dan dibesarkan. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, silakan duduk kembali dan kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, sebab Dia hidup.
dan besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan segenap kehidupan kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat sore hari ini kita dihadapkan pada roti dan anggur Tuhan. Biarlah itu mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita bawa pada saat sore hari ini, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita yang kita bawa pada saat sore hari ini. Kita datang dengan iman, kita datang dengan percaya, maka kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan dengan iman. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan segala apa kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan dapat sesuai dari kehendak-Mu Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan doa dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, ya, puji Tuhan. Semua sudah diberkati Tuhan kan? Sudah, ya. Mau enggak terima berkat lagi? Yang mau angkat tangan, oh semua angkat tangan, puji Tuhan. Siapkan hatimu, Tuhan akan memberkati Anda melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore ini berbicara tentang mencari Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Mencari Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia harus mencari Tuhan? Seberapa pentingkah Tuhan itu di dalam kehidupan manusia? Ya, jelas Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana dan apa kata Alkitab tentang Tuhan sebagai kebutuhan dalam hidup itu? Kira-kira Tuhan itu diupamakan sebagai seperti apa? Mari, yang pertama kita akan melihat dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita baca itu firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur menggambarkan Tuhan itu sebagai air yang dibutuhkan. Seperti rusa membutuhkan air. Rusa itu binatang yang cekatan. Kalau sudah kadung lari, kebuat larinya kencang sekali, saudara. Tapi kelemahan rusa adalah dia tidak tahan haus. Ketika dia haus, dia lemes, tidak berdaya. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak berdaya, musuh-musuh lain gampang sekali menerkaman. Ya, Tuhan itu digambarkan sebagai air. Memang air itu kebutuhan yang sangat dalam kehidupan setiap makhluk. Bukan hanya rusa, kita lihat semua makhluk yang ada di bumi ini semua membutuhkan air. Katakanlah tumbuh-tumbuhan. Tanpa ada air dia juga nggak bisa hidup. Ya, hewan-hewan butuh air. Manusia, apakah manusia butuh air? Oh, butuh sangat. Dalam hidup manusia itu lebih dari 70% itu terdiri dari zat air. Manusia lebih gampang mati kehausan daripada mati kelaparan, saudara. Jadi air itu merupakan kebutuhan yang sangat
Apalagi kata Alkitab tentang Tuhan itu seperti apa. Kita sering nyanyi, Tuhan itu sepasti udara. Ya, saya percaya saudara sudah sering nyanyi ini ya. Allah di sini sepasti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang menelan setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Tuhan seperti udara, saudara. Udara memang tidak kelihatan. Ya, udara, angin, itu tidak kelihatan. Kerjaan roh itu juga digambarkan seperti angin. Angin itu enggak kelihatan, tapi ada. Udara itu enggak kelihatan, tapi ada. Coba saudara tinggal di ruangan yang tertutup rapat. Tidak ada udara, tidak ada oksigen yang masuk. Ya, tidak lama lagi saudara tidak kuat. Karena tidak bisa bernapas. Demikian dengan Tuhan. Tuhan itu seperti udara, saudara. Seperti udara. Ya, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi, mengapa manusia harus mencari Tuhan? Seberapa pentingkah Tuhan dalam hidup manusia? Jawabannya ya. Tuhan itu seperti air. Setiap makhluk butuh air, termasuk manusia. Tuhan itu seperti udara. Ya, udara juga dibutuhkan oleh setiap makhluk. Ya, semua makhluk hidup ini butuh udara, butuh oksigen. Kalau enggak, dia enggak bisa hidup. Mari kita akan lihat di dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa manusia itu butuh Tuhan. Seperti apakah yang digambarkan oleh Alkitab? Mari kita baca itu. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting. Ya, saudara bisa perhatikan tentang pohon itu ya. Pohon itu kalau rantingnya terlepas dari pokoknya, maka tinggal tunggu waktu. Lambat atau cepat, ranting itu pasti akan pertama layu, dua kering, ketiga mati, keempat masuk dapur api. Ya, Tuhan bilang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Kita perlu mencari Tuhan karena ibarat ranting itu perlu selalu melekat, nempel sama pokoknya. Ranting yang melekat, nempel sama pokoknya, ranting itu akan segar. Karena apa? Ranting itu akan selalu mendapat suplai
makanan dari si pokoknya itu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Ya, tanpa Tuhan saudara dan saya enggak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, kalau sebaliknya, tolong kipasnya itu. Sebaliknya kalau Tuhan tanpa manusia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau manusia tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, manusia tanpa Tuhan, itu suratan Yakub menggambarkan ibarat tubuh tanpa roh. Coba bayangkan kalau tubuh tidak ada rohnya bagaimana? Coba kita lihat di Yakobus 2 ayat 26 bagian A saja. Yakobus 2 ayat 26a. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Iya, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Manusia tanpa Tuhan itu seperti tubuh tanpa roh. Bicara tubuh tanpa roh, saya ingat waktu Tuhan itu menjadikan manusia. Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, dari debu tanah dibentuknya lah wujud manusia yang disesuaikan dengan peta gambarnya Allah. Tapi coba kita lihat saudara, sebelum manusia itu diberi hembusan roh Allah, manusia itu tinggal, ya, tubuh tanpa roh itu tidak bisa hidup. Coba kita baca itu Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kapan itu manusia menjadi makhluk yang hidup? Ya, manusia menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan menghembuskan nafas dalam hidup manusia, saudara. Ya, kalau Tuhan belum menghembuskan nafas dalam hidup manusia, manusia itu cuma kayak patung, kayak golekan. Mati, tidak bisa buat apa-apa. Tapi setelah diberi nafas, maka dia baru menjadi makhluk yang hidup. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa sangat tergantungnya manusia kepada Tuhan. Manusia tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tanpa Tuhan ibarat tubuh tidak ada rohnya. Dia mati. Katakanlah ganteng, katakanlah cantik. Tapi kalau tanpa ada rohnya, ya dia mati, akhirnya membusuk. Ya. Tapi setelah ada roh, baru menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran betapa pentingnya Tuhan dalam hidup manusia. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya,
Sebaliknya kalau Tuhan, saudara, kalau Tuhan tanpa manusia, enggak apa-apa saya kira. Tuhan tanpa manusia, dia bisa berbuat apa-apa sendiri. Coba dulu, waktu Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan seisinya. Di manakah manusia itu? Apakah manusia ikut membantu dalam penciptaan langit dan bumi? Oh, tidak. Karena waktu itu justru manusia belum ada. Manusia diciptakan setelah langit, bumi, laut, dan seisinya itu diciptakan. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, baru terakhir manusia. Jadi kita melihat, saudara, kalau Tuhan tanpa manusia, dia bisa melakukan apa sendiri. Ya, sekali lagi, kapan Tuhan menjadikan langit dan bumi di mana manusia? Manusia belum ada. Tapi Tuhan ciptakan semua cukup hanya dengan firman. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa Tuhan ciptakan langit bumi semua cukup dengan firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tuhan menjadikan langit dan bumi cukup dengan firman. Jadi semua. Waktu Allah menjadikan langit dan bumi, di mana manusia? Manusia belum ada. Jadi langit, bumi semua ini karya murni dari Allah. Tanpa campur tangan manusia. Jadi di sini kita melihat, saudara, kalau Tuhan tanpa manusia, dia bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya kalau manusia tanpa Tuhan, manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sayangnya, saudara, sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari hal ini. Banyak manusia yang tidak sadar bahwa dalam hidupnya itu manusia itu sesungguhnya memerlukan Tuhan. Ya, karena manusia tidak sadar kalau dalam hidup ini memerlukan Tuhan, maka banyak yang namanya manusia itu mencari Tuhan hanya pada waktu ada masalah. Ya, hanya pada waktu ada masalah. Ya, sebenarnya itu tidak dosa karena Tuhan juga menyelenggarakan ketika kita menghadapi masalah. Anda boleh berseru kepada Tuhan dan Tuhan siap menolong. Coba itu apa yang dikatakan Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, ayat ini katakan berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Waktu kamu sumpek, waktu kamu susah, kamu ada persoalan, silakan Anda berseru. Tuhan sedia untuk menyaut, Tuhan sedia untuk meluputkan, menolong. Ya,
Jadi datang kepada Tuhan pada waktu engkau punya masalah, engkau punya persoalan, itu tidak salah. Tapi jangan hendaknya Tuhan itu hanya dibutuhkan pada waktu engkau punya masalah. Ya, karena Tuhan itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap saat dan setiap waktu. Ya, kenapa manusia membutuhkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu? Jawabannya bisa kita temui di Yeremia 17 ayat yang ke-13. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, semua orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu, wirangan, dipermalukan. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan Tuhan itu ibarat meninggalkan sumber. Ya, di sini dikatakan sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan itu sumber air hidup. Kalau saudara mau mendapat hidup, ya jangan jauh dari Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan. Iya. Banyak contoh dalam Alkitab tentang orang yang meninggalkan Tuhan itu akhirnya mendapat malu, kewirangan, susah. Ya. Seperti itu misalnya kalau dalam Perjanjian Baru si bungsu meninggalkan bapaknya. Itu kan gambaran orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin untuk sesaat dia bisa gembira, senang, banyak teman di luar sana. Tapi akhirnya bagaimana? Dia menjadi melarat, dia kekurangan, untuk makan pun tidak bisa. Terpaksa dia harus kembali kepada bapaknya. Ya, itulah sebabnya pemazmur Raja Daud yang menyadari akan betapa pentingnya manusia itu memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Daud mengatakan tentang dirinya, dia akan tetap senantiasa mendekatkan diri. Dia akan tetap senantiasa mencari dan datang kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, ini doa Daud. Satu hal aku minta. Minta apa? Supaya sepanjang umur hidupnya boleh diam duduk dalam rumah Tuhan. Iya. Supaya dia bisa ketemu Tuhan, memuji-muji Tuhan, menikmati keindahan Tuhan. Daud sadar bahwa dalam hidupnya itu dia membutuhkan Tuhan, dia sumber kehidupan. Ya tanpa Tuhan manusia itu enggak bisa apa-apa. Karena itu Daud dalam doanya bilang satu hal aku minta. Itu yang kuingini, itu yang kucari. Supaya aku boleh diam di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi jangan ada coba yang menjauhi dari rumah Tuhan, saudara. Ya,
Kalau dulu mungkin waktu COVID-nya begitu dahsyat sampai ada lockdown, tidak boleh gereja dibuka untuk ibadah sih ya maklumlah karena pemerintah membuat aturan. Kalau pemerintah sudah membuka kesempatan boleh untuk ibadah, saya ingin katakan saudara, ibadah di rumah sama ibadah di gereja itu lain saudara. Suasananya lain. Mungkin kalau di rumah ya barangkali mungkin ya kadang-kadang konsentrasi kita terbagi. Baru nyetel khotbah ada tamu. Baru duduk sebentar ada telepon. Wah, sangat terbagi. Tapi ketika kita datang di rumah Tuhan, di situ kita bisa konsen penuh. Ya, kita ketemu dengan saudara-saudara seiman yang bisa saling membangun dan menguatkan iman. Itulah sebabnya Daud mengatakan, satu hal aku minta, itu yang ku cari, itu yang ku inginkan, bisa diam di rumah Tuhan. Kenapa Daud mengatakan gitu? Karena dia sadar dirinya itu butuh akan Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan lihat dalam poin berikutnya, berkat-berkat yang akan diterima oleh orang yang mencari Tuhan. Yang pertama, orang yang selalu mencari Tuhan, kerohaniannya akan stabil. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Menaruh harapnya sama Tuhan. Dia diupamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon nak tumbuh di tepi air, apakah dekat gelombang, apakah dekat sendang, apakah dekat telaga, apakah dekat sungai. Pohon itu akan tetap seger meskipun kemarau panjang. Pohon lain bisa layu kering, tapi yang dekat dengan aliran air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, daunnya tinggal hijau, ya. Dan di sini dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, rohaninya akan stabil. Manakala yang lain mengalami kemarau panjang, layu, kering, lesu, stres. Tapi yang mengandalkan Tuhan ini tinggal hijau, seger, hijau, rio-rio, dan tetap menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Ini berarti menunjukkan tentang kerohanian yang stabil. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Ya, 2 Tawari 26 ayat 5. 2 Tawari 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang kepingin berhasil, ayo coba angkat tangan. Wah, semua angkat tangan ya. Semua butuh berhasil. Apakah dia pelajar, mahasiswa,
apakah dia seorang bapak, seorang ibu, ya, apakah dia petani, peternak, pengusaha, semua butuh yang namanya berhasil. Ya, dan Alkitab memberikan jawaban, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, ojo rumangsa pinter, ojo rumangsa bisa, tanpa Tuhan aku iso, gagal deh. Saya kadang-kadang lihat tuh, gara-gara mau ujian, mau apa, langsung enggak kebaktian. Ditanya kenapa, lah ini mau ujian, mau apa, jadi saya mempeng belajar, kleru saudara. Justru mencari Tuhan itu perlu. Kalau kau cuma ngendelno mempeng belajar, tanpa mencari Tuhan, nanti Tuhan tidak akan campur tangan. Anda boleh belajar segiat apapun, dilalah yang Anda pelajari tidak akan keluar dalam soal ujian dan ulangan. Dan hasilnya nol besar. Ya, petani, pedagang, kalau engkau mau berhasil, cari Tuhan. Jadi jangan gara-gara ngejar keuntungan lalu saudara tinggalkan kebaktian. Kleru itu. Ya, cari Tuhan, cari kerajaan Allah lebih dulu. Maka semua yang menjadi keperluanmu itu akan diberikan oleh Tuhan. Iya. Berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada orang yang mencari Tuhan apa? Orang yang mencari Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, singa muda merana kelaparan. Singa itu rajanya rimba, ya, singa itu binatang yang kuat. Masih muda lagi, tapi bisa mengalami kekurangan. Karena ada pepatah apa? Sepandai-pandai tupai melompat, satu kali bisa gagal. Itu nek ngendelno kepinterane dhewe, itu nek ngendelno kekuatane dhewe, ngendelno pengalamane dhewe, satu kali pasti gagal. Tapi kalau kita ngandalkan Tuhan, oh, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Singa muda, kok iso kelaparan ya? Bisa, satu waktu dia ngejar buruannya lolos semua. Tapi orang yang mencari Tuhan, yang serius sama Tuhan, dijamin dah tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi mau berhasil enggak? Mau? Cari Tuhan, serius sama Tuhan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terakhir adalah kapan waktu yang tepat untuk mencari Tuhan. Kapan itu waktu yang tepat untuk mencari Tuhan? Jawabannya ada di Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti saudara, ada waktunya nanti orang akan cari Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak berkenan ditemui. Ya, pumpung kesempatan kemurahan Allah itu masih terbuka. Inilah saatnya untuk mencari Tuhan, karena ada waktunya. Kesempatan kemurahan itu ditutup. Seperti halnya bahteranya Nuh, ada waktunya bahtera itu dibuka. Semua saja sebetulnya boleh masuk. Tapi sayang, tidak banyak yang mau masuk kecuali keluarganya Nuh.
Barang pintu sudah ditutup, baru banyak yang mau masuk. Tapi pintu sudah tutup. Nah akhirnya cuma Nuh sekeluarga yang selamat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Jadi artinya selagi masih ada kesempatan. Selagi kemurahan masih terbuka. Coba mari kita lihat ayat lain yang mendukung itu. Amos 8 ayat 11 sampai dengan 13. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, ada waktunya ya, nanti orang akan mencari firman. Ya, sampai ya dia harus berlayar. Zamannya Amos belum bisa melihat adanya pesawat terbang. Amos ngerti ini cuma kapal. Ya, jadi Amos melihat ya, orang akan berlayar ke sana kemari, ya. Mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur ke utara. Cari apa? Cari firman. Tapi di sini dikatakan tidak mendapatnya. Karena apa? Waktu itu gereja Tuhan yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan pemberita Injil ini. Ya, gereja sempurna ini sudah diangkat, disingkirkan. Nah, mereka yang menyia-nyiakan waktu pada waktu kesempatan terbuka, ogah-ogahan, aras-arasan ibadah, mengutamakan ngejar bisnis, ngejar karir, ngejar usaha, pikirnya minggu besok masih ada. Nah itu waktunya nanti mereka akan mengalami kelaparan. Mereka mau cari firman, tapi firman sudah enggak ada, karena gereja sempurna, hamba-hamba Tuhan pemberita Injil sudah diangkat. Ya, sehingga yang terjadi, mereka itu dikatakan akan rebah lesu, loyo, ya, darah-darah cantik yang semestinya kalau dia menggunakan waktu selama masih dibuka untuk cari Tuhan, darah-darah cantik ini akan menjadi gereja yang sempurna mempelainya Tuhan. Tapi sayangnya karena waktu kesempatan masih dibuka, mengabaikan, menyia-nyiakan, sehingga mereka rebah jatuh, ya, teruna juga akan mati. Ya, itulah sebabnya mari kesempatan yang terbaik untuk mencari Tuhan selama waktu masih diberikan. Ayat penutup Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 2, tolong dibaca. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 2. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ingatlah akan penciptamu, akan Tuhanmu pada masa mudamu. Sedini mungkin. Ya, iblis suka menipu kita. Iblis suka ngajak kita nunda-nunda waktu. Wis enom, ngapain, rajin ke gereja. Besok aja kalau sudah tua. Gereja itu kan tempatnya orang-orang tua, orang-orang yang sudah deketi usia maghrib, baru perlu deket sama Tuhan. Kalian masih muda, kesempatan.
Seneng-seneng, foya-foya, kesempatan, kejar kedudukan, karir. Gak perlu cari Tuhan, besok nek wis tuwa baru cari Tuhan. Alkitab bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pumpung isih nom, pumpung isih rusak. Ya, sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya, hari yang malang waktu kita sudah tua, ora iso popot, ya, telinga sudah tidak dengar, mata sudah tidak lihat, pikiran sudah pikun, baru mau cari Tuhan ke gereja. Gereja mek ndelongo, plompang, plompong. Sehingga mereka tidak bisa terima apa-apa. Mari cari Tuhan sedini mungkin, waktu engkau masih kuat, waktu engkau masih sehat, waktu engkau bisa konsen penuh cari Tuhan. Iya, karena Tuhan adalah kebutuhan dalam kehidupan kita. Jasmani, rohani kita memerlukan Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Katakan dari dasar hatimu. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Tanpa Tuhan, ibarat ranting yang lepas dari pokoknya. Dia tinggal tunggu waktu, layu, kering, dan mati. Manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan itu seperti air yang dibutuhkan oleh segala makhluk. Ya, manusia tanpa Tuhan, ibarat tubuh tanpa roh. Iya. Tuhan itu kebutuhan utama dalam hidup. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan membuatnya engkau menjadi berhasil. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau tidak bakal kekurangan apapun yang baik. Karena itu mari, mumpung masih ada kesempatan. Ya, fisik tubuhmu masih sehat, pikiranmu masih bisa berpikir secara baik, bisa konsentrasi, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Mari kita gunakan untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, jasmani dan rohani. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, inilah pengakuan kami. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Dunia banyak masalah, dunia banyak persoalan. Kami tidak mampu mengatasi
dengan kekuatan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Itulah sebabnya firman-Mu mengajak kami untuk mencari Tuhan. Selagi kesempatan masih dibuka, kami mau gunakan untuk mencari Tuhan. Sehingga ketika waktu kesempatan itu sudah ditutup, Tuhan, kami sudah menjadi milik-Mu. Dan Tuhan, Engkau berjanji, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tolong kami Roh Kudus, ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami sering mengabaikan, sering Tuhan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Melalui firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami supaya kami pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Tuhanlah sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Tuhanlah kebutuhan utama di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman lain, hanya saya selalu pesan bawa dalam doa rencana pembangunan rumah Tuhan, supaya Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Ini sebentar lagi kap akan dipasang, ya, walaupun banyak biaya yang masih diperlukan. Saya percaya Tuhan akan mengadakan. Bagi saudara-saudara yang tergerak untuk membantu, silahkan bisa membantu. Di depan sana ada kotak pembangunan. Isi seberapa yang Tuhan gerakkan. Tuhan tidak mau kepotangan. Tuhan akan memberkati lipat ganda. Baik, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah saudara kita pulang dengan bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan yang mengatur masa depan anak-anakmu Tuhan. Segala persembahan yang dibawa anak-anakmu, tatangan sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, korban untuk pembangunan, Tuhan menilai, mencatat, dan Tuhan akan membalas lipat kali ganda. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.